bagaimana Anda bilang OPM SDM-nya rendah, Sebi Sambom jubir bicara TPNPB OPM SDM rendah, kalian tidak akan merdeka karena kalian melakukan biadab dan pelanggaran HAM di Papua, membunuh dan membinasakan uh, sipil, 6 warga dibunuh, kemudian Anda melakukan video klarifikasi, minta maaf, bukan enam tapi satu ibu guru yang kalian tuduh sebagai intel atau bin atau mata-mata, kemudian kalian bunuh, terus kamu minta tunjukkan kepada saya kalau perempuan yang kalian bunuh asal NTT ini, kalau dia memang intel mata-mata, tunjukkan kepada saya. Karena saya mendengar berita dari pihak keamanan TNI Polri, mereka mengatakan mereka tidak membunuh, itu bukan kami yang membunuh, itu bukan mata-mata. Maksudnya itu bukan mata-mata kami, itu bukan intel dan lain sebagainya. Kamu percaya media informasi TV nasional Jakarta yang memang bahasanya semua diedit, dimanipulasi untuk meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia ini, pencuri tidak akan pernah mengaku, ya, kejahatan tidak akan pernah dipublikasikan. Setiap pembunuhan terjadi di tentara atau di TNI Polri dalam medan peran itu sudah dibayar. Jadi tidak perlu Anda dikasih tahu, dibongkar seperti itu ya. Catatan penting itu, pencuri kalau pernah mengaku, penjara sudah penuh dengan pencuri. Pencuri dia tidak berani mengaku dirinya sebagai pencuri, maka ya mereka membunuh. Jadi tunggu laporan yang sebenarnya, jangan melakukan kebodohan yang berulang-ulang. Anda bilang 6, terus Anda klarifikasi, yang lain luka-luka, terus satu yang tertembak mati. Terus itu OPM yang melakukan. OPM yang mana dulu di Indonesia ini, khususnya di Papua, itu ada OPM yang murni, yang melawan, berjuang demi Papua merdeka. Tapi juga ada OPM yang dibuat oleh Indonesia. OPM Indonesia sendiri buat OPM untuk melakukan isu, membuat nama nama OPM TPNPB itu jelek. Mereka yang bunuh, mereka yang bakar sekolah, rumah sakit dan lain-lain, tetapi itu dituduh kepada OPM. Jadi masyarakat semua ini membenci OPM sebagai teroris lah dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan. Buktinya mana? Coba saya kasih tahu. Anda dengar berita tidak? TNI menjual amunisi kepada OPM dengan beberapa uang. Dan itu sudah viral. Anda tidak nonton atau Anda nonton, Anda yang jangan asal menghakimi orang. Kamu bilang jubir TPN OPM dia bahasa Indonesianya kurang baik. Memang bahasa Indonesia ini kan bukan bahasa kami, bukan bahasa Papua. Bahasa Indonesia kan bahasa, ya kalau salah ya it's okay, tapi kami bukan dengar kamu yang pintar bahasa Indonesia yang lancar. Orang Papua pasti mendengar juru bicaranya, Sebi Sambon, ya. Jadi kamu melakukan menjelekan atau menyerang orang, merendahkan martabat orang, seperti apa kamu? Itu hal yang konyol yang kau lakukan. Harusnya tidak seperti itu. Jadi saya kasih tahu, ya, ini bukan main-main. Anda coba baca, pelajari sejarah utuh lengkap yang disampaikan itu. Perjuangan Papua ini bukan pelanggaran HAM, bukan main-main. Ya, Wamena berdarah, Biak berdarah, ribuan mayat di jalan, dibuang di lautan, tanpa nama, tanpa jejak. 30.000 lebih orang ke luar negeri, tidak pernah pulang kembali ke Papua, yang menjadi warga asing di sana. Anda harusnya berpikir komplit, luas, bukan ya setelah bicara koar-koar bikin sudah terbuka kepada OPM begini-begini, terus Anda bikin video klarifikasi lagi, saya salah sih begini-begini. Macam apa kau itu, ya? Jadi kalau mau bicara harus lihat secara komplit. Nah, coba lihat, bayangkan sekarang program sekarang ini, karena adanya transmigrasi, karena adanya pemekaran, TNI Polri, batalion dibangun, dan tenaga pekerjaan akan didorong di sana. Semua non
Papua. Jadi orang Papua minta merdeka karena memang nasib mereka 10-20 tahun lagi akan kemana, pasti akan binasa, tidak ada harapan lagi. Satu demi satu dibunuh, kemudian ada transmigrasi ini, walaupun pelan tapi pasti kalau TNI Polri berperang, melakukan penyerangan, membunuh dan lain sebagainya, dunia internasional pasti mempertanyakan itu. Kenapa dan mengapa? Tapi coba kalau adanya program transmigrasi ini, pelan-pelan akan dikuasai tanah Papua oleh orang-orang non Papua, akan dipekerjakan di sana. Ya, berita itu, baca berita-berita. Nah, saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai mahasiswa, tetapi saya masih keberatan karena saya ini orang Papua, sehingga saya selalu diintimidasi saat saya di luar Papua. Saya dianggap OPM, TPNPB OPM, ya, seperti itu. Jadi kalau saya bicara tentang pro Papua Merdeka, maka saya lebih lagi dicamkan sebagai OPM. Terus saya bicara tentang pro NKRI, saya akan dicapkan oleh OPM ini adalah bin, mata-mata, atau dan lain sebagainya. Jadi saya bicara ini, saya sampaikan ini bukan mewakili Indonesia, bukan mewakili OPM, tetapi saya hanya mau memberikan edukasi, turut berduka kepada saudari yang meninggal ditembak mati di medan perang. Saya mau kasih tahu, OPM sebenarnya tidak melakukan pelanggaran, karena mereka jauh-jauh hari sebelumnya mereka sudah memberikan surat untuk pembersihan di daerah-daerah, beberapa daerah seperti daerah Intan Jaya, Jaukimo, Maibrat dan lain-lain. Itu dilarang, itu daerah perang, daerah merah. Orang non Papua suruh tinggalkan dan pergi ke kota-kota karena mereka sedang perang. Nah, itu sudah ada imbauan seperti itu. Jadi orang yang kepala batu ke sana ditembak, terus kita salahkan OPM, itu sesuatu yang kurang ajar bagi diri kita sendiri. Sekalipun ini duka, dalam keadaan yang berduka, saya akui seluruh orang Papua itu ditembak. Sejarah bukunya memang belum ada, tapi semua memori, cerita demi cerita orang tahu. Wamena berdarah yang sudah sebutkan di awal, Biak berdarah, Wasior, semua itu orang-orang ditembak, jejak mereka tidak pernah ditemukan. Ini masih, mereka menganggap kami masih berduka. Kami belum merdeka, mari kita terus berjuang. Duka, menangis, dan lain sebagainya sebentar. Nanti setelah kita merdeka, itu ada waktunya. Seperti itu. Jadi, teman-teman yang ada di NTT, saya turut berduka cita dan jangan cepat-cepat mengcamkan OPM itu rendah SDM-nya atau Sebi Sambon dan lain sebagainya. Tapi mari kita sama-sama melihat dari perspektif orang Papua sendiri dan perspektif kita yang ingin mempertahankan NKRI sebagai NKRI yang harga mati. Tetapi saudara coba bayangkan, pemerataan pembangunan itu tidak merata di daerah-daerah, tidak terjangkau. Dari segi pendidikan juga mereka ketinggalan jauh. Itu sayangnya. Kalau kita mau mempertahankan kesatuan NKRI itu terlalu paksa diri namanya. Kalau NKRI memang memberikan kehidupan, pembangunan, kesejahteraan, ekonomi secara itu merata, pengetahuan, pendidikan semua merata, maka itu wajar kita bicara persatuan Indonesia, itu wajar sekali. Tapi sekarang tidak butuh lagi persatuan Indonesia dalam konteks di Papua. Tapi butuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka ini bukan perang agama. Mereka ini bukan perang lain-lain, tapi ini perang keadilan, kebenaran, ya.
Jadi saya mohon kalau ada sebagai penjabat Papua yang mendengarkan ini, tolong jangan berteriak-teriak bukan hal yang esensial, tetapi teriaklah program Jakarta transmigrasi secara pelan, tapi pasti mematikan dalam waktu yang lama. 10-20 tahun lagi sangat-sangat mematikan. Ini harus ditolak. Kepala suku atau siapapun yang menjadi gubernur, bupati, DPR, dan lain sebagainya, waktu kalian melakukan undang-undang daerah itu harus hati-hati dan transmigrasi harus ditolak. Berdayakan tenaga kerja dan lain sebagainya itu, banyak sarjana orang Papua yang ada itu, pergunakan mereka, maksimalkan mereka, ya. Dan juga TNI Polri ini, kenapa kalian ini maksudnya di Papua sana biarkan mereka yang bersenjata, biarkan mereka. Kenapa kalian mau perang dengan alat negara, pakai helikopter, drop TNI Polri dan lain sebagainya? Itu nanti dunia internasional akan mempertanyakan kalian mau lawan dengan negara mana? Seperti itu. Atau mungkin Anda berpikir ya OPM memang bukan negara Indonesia jadi patut dimusnahkan, dan ini ya silakan saja, OPM juga mereka siap bersedia untuk perang dengan kalian dan lain sebagainya. Jadi masalah ini sangat-sangat pelit. Masalah ini sangat-sangat berliku-liku. Jadi melalui video ini saya mohon supaya semua warga negara jangan lagi kita ditipu, digiring opini dan lain sebagainya. Mari kita duduk ya berbicara, atau mungkin kita melakukan segala aktivitas kita sebagai warga negara dan saling mengasihi, menjunjung keadilan, kebenaran, itu yang lebih utama dan terutama. Biarkan OPM berjuang melawan negara ini untuk kemerdekaan Papua Indonesia. Karena saya akui, kalau Anda mengatakan Anda tidak mendukung OPM, tetapi banyak orang Indonesia juga yang mendukung OPM. Mereka punya alasan, ya. Mereka melihat kasihan sekali punya kekayaan alam yang luar biasa, tetapi pendidikan mereka sangat jauh terbelakang dan lain sebagainya, pembangunan juga terbelakang dan lain sebagainya. Banyak yang bersimpati. Jadi dalam waktu dekat atau cepat tetap Papua akan memperoleh kedaulatan dan merdeka sendiri. Kenapa? Saudara boleh renungkan sendiri. Negara Indonesia kita sudah merdeka sekalipun tidak akan pernah turun-temurun orang Kristen menjadi presiden. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah akan pimpin. Ini negara Islam. Jujur saja saya sampaikan di sini, ini negara Islam. Jadi orang Kristen